Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, selamat malam. Sebelum kita mulai terus kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan dalam proses kita sekarang. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Surgawi, buatku mengerti betapa
kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Haleluya. Ya, senang bersama dengan saudara di malam hari ini ya, di minggu malam ini. Dan sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Di minggu malam ini kami masih boleh di dalam kelas ini, di dalam Deep Talk with Pase, di dalam program tadarusan Alkitab. Dan biarlah apa yang kami mau baca di Alkitab kami pada malam hari ini itu jadi berkat buat kami semuanya. Tuhan tolong kami agar semuanya terang benderang, semuanya kami pahami, sehingga setiap kami jadi sadar dan belajar bagaimana kami harus menyikapi hidup ini ke depannya sesuai dengan perintah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, kita langsung saja siapkan Alkitab kita ya. Dan di Markus pasal yang ke-15, ternyata kemarin masih ada satu perikop yang tertinggal. Perikop terakhir di pasal 15 yang coba kita selesaikan dan langsung kita loncat ke pasal 16 gitu sebenarnya ya. Kami sudah siapkan Alkitab saudara, kita persiapkan diri kita. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Iya. Kok kesini lagi? Salah pencet saudara. Saya pindah lagi sebelah ke ruangan sebelah. Nah, ini yang benar saudara ya. Jadi masih ada ayat 42. Apa namanya? Yang belum diselesaikan oleh kita kemarin ya. Coba kita naikkan dulu. Ada perikopnya nggak nih? Oke ya. Coba. Oke, kelihatan mestinya. Yesus dikuburkan. Ayat 42 ya. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Maafkan saya. Ada Yusuf Arimatea, ini anggota majelis besar Sanhedrin atau mahkamah agama itu sebenarnya. Jadi ini orang yang terpandang. Secara darah dia darah biru, aristokrat besar, kemungkinan dia kelompok atau keluarga yang memiliki garis imam Harun dan juga Imam Zadok. Jadi orang yang ternama, besar kemungkinan dia orang Saduki saudara ya. Dan orang ini menanti-nantikan kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah tuh yang dimasukkan tentu kalau di orang Saduki bukan kerajaan Allah nanti, tapi kerajaan Allah sekarang ini yang terjadi. Karena banyak orang Israel yang hidup di zaman perjanjian baru itu sedang menantikan kapan Mesias datang untuk memulihkan harkat diri bangsa mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan dengan mengalahkan Romawi. Kurang lebih begitu saudara ya. Ayat 44. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Nah, pertanyaan ini logis ditanyakan kepada Pilatus. Kenapa? Karena biasanya ya
orang yang tergantung di atas kayu salib itu, kalau ya dia sehat, seger buger, langsung disalib itu, dia masih bisa bertahan di atas kayu salib itu beberapa hari, saudara. Ya, tapi Yesus memang cepat mati, jam 12 disalib, jam 3 udah mati. Karena memang dia sudah habis-habisan gitu ya. Darahnya sudah tercurah, ya semualah, organ tubuhnya sudah rusak semuanya karena dihancurkan, ada yang dicambuk, ada yang dihajar, ada yang jatuh di sepanjang batu-batuan menuju ke Golgota, disalib pula ya. Jadi tenaganya sudah habis, dan makanya ketika Pilatus tahu Yesus sudah mati, dia kaget loh. Lah, kan aku nggak ngapa-ngapain dia, disalib doang gitu. Karena saya percaya ketika Yesus disesah, dicambuk, kemudian dihajar oleh prajurit-prajurit Roma, dipermalukan di halaman istananya dia ya, Pilatus mungkin besar kemungkinan nggak tahu, saudara. Ya, jadi Yesus yang udah, maafkan saya, babak penyuk itu ya, sudah hancur-hancuran badannya, udah nggak seperti rupa anak manusia lagi, tuh sudah tidak ada dalam pemikiran Pilatus. Ketika Pilatus bertemu dengan Yesus, Yesus masih dengan tubuh yang meskipun sudah mungkin dihajar sama imam-imam ketika di rumah imam besar kan, karena dia dipukuli gitu ya, tapi ya hanya luka-luka lebam aja, tidak ada darah yang tercurah gitu. Tangkap saudara ya. Jadi di asumsinya Pilatus ya, Yesus dihukum salib masih bisa bertahan lah beberapa hari, tapi ketika langsung mati ya, apalagi Yusuf Arimatea langsung minta hari itu juga, detik itu juga, berarti di sekitar jam 3 jam 4 sore gitu ya, 2 jam lagi menjelang Sabat. Ya, berarti hanya 3-4 jam Yesus tergantung di atas kayu salib, dan Pilatus dapat informasi dia mati. Itu mengejutkan Pilatus. Ayat 45. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Didengarnya keterangan kepala pasukan. Kita sudah membaca di perikop kemarin yang kita tadarusin Alkitab hari malam Minggu. Kepala pasukan kan ketika Yesus mati, sungguh ini adalah anak Allah gitu ya. Dia mengamati dan dia menyimpulkan ya. Dan ini yang diceritakan kepada Pilatus ya. Benar, Tuhan, dia itu orang nggak bersalah, sebab ketika dia mati ada gempa bumi dan ada peristiwa alam yang terjadi di Golgota itu. Nah, Pilatus akhirnya mungkin dapat informasi itu, dan apalagi dia tahu bahwa sebenarnya Yesus ini tidak punya salah, ya, akhirnya memberikan izin kepada Yusuf. Ayat 46. Yusuf Arimatea pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu, lalu ia membaringkan dia dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu di pintu kubur itu. Maria Magdalena, Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Jadi Yusuf Arimatea itu minta mayatnya Yesus, sambil menuju ke Golgota dia beli kain lenan di tengah jalan gitu ya. Bawa kain lenan itu, mayat Yesus diturunkan atas perintah Pilatus yang dia bawa, diizinkan, kemudian dikafani ya. Kemudian ditaruh di kuburan dia ya. Besar kemungkinan di kuburan dia ya. Kuburan di dalam bukit batu yang digali. Jadi bukit batu yang digali, dibikin gua begitu. Dan Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses masih ada di situ, sehingga memperhatikan apa yang terjadi ya. Jadi kuburannya di mana, Maria Magdalena itu tahu banget, sehingga makanya nggak heran pagi-pagi buta Maria Magdalena dengan Maria ibu Yoses dan Maria yang lainnya itu menuju ke kuburan untuk merempah-rempahi mayat Yesus ya. Jadi ini yang tertinggal, yang nggak dibahas di malam minggu kemarin. Sekarang kita masuk pasal 16. Kebangkitan Yesus. Ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan serta Salome ya. Maria ibu Yoses ini dan Maria ibu Yakobus ini orang yang sama. Kalau kita lihat perikop yang sebelumnya, Maria ibu Yakobus muda serta Yoses gitu ya. Berarti Yakobus muda dengan Yoses ini adalah kakak adik gitu ya. Dan mamanya juga ikut bagian dalam kelompok murid Tuhan Yesus ya. Serta Salome juga disebutkan dalam perikop-perikop sebelumnya, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, jadi hari Jumatnya Yesus mati, kemudian Jumat sore sekitar jam 5 dikubur,
jam 6 sore Jumat itu pergantian hari menjadi hari Sabat, karena dalam kalender Yahudi itu jam 6 sore itu hari baru. Jadi jam 6 sore di hari Jumat itu sebenarnya sudah masuk ke hari Sabat. Hari Sabat libur, nggak boleh ngerjain apa-apa, sampai ketemu hari Sabat atau Sabtu itu di jam 6 sore ya. Dan 6 sore kan 6 sore hari Sabtu atau hari Minggu hari pertama, tapi di jam-jam awal ya, itu masih sore kan ya, tentu menjelang malam. Jadi tidak ada aktivitas apa-apa, orang sudah siap istirahat. Baru pagi-pagi benar di Minggu pagi ya. Berarti hari pertama sebenarnya sudah hampir lewat sekitar ya 12 jaman gitu ya. Maria Magdalena dan beberapa perempuan lainnya itu ke kubur Yesus membawa rempah-rempah, membeli rempah-rempah ya, untuk meminyaki Yesus, membeli rempah-rempah, Alkitab katakan. Jadi mereka memang tidak punya persiapan, itu mereka beli ya, pasar baru buka ya pas pagi hari. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Jadi setelah matahari terbit ya, kalau sekarang ini dikontekskan ke Indonesia ya, matahari terbit sekitar jam 5, setengah 6 gitu ya, ada terang gitu ya. Nah, mereka pergi ke kubur, jadi bukan gelap gulita. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Karena Maria Magdalena melihat bahwa ketika Yusuf Arimatea masukkan mayat Yesus ke dalam bukit batu yang digali atau kubur itu, ada batu yang digulingkan. Dan kalau kita mereferensi Injil yang lain, batu digulingkan itu selain memang tradisinya seperti itu, tapi juga dijaga oleh pengawal Romawi. Kenapa? Karena imam kepala, imam besar, dan ahli-ahli Taurat itu datang kepada Pilatus dan berkata, orang ini sepanjang hidupnya berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan jangan-jangan kalau nggak dijaga nanti, murid-muridnya curi dan bilang nanti dia bangkit gitu. Wah, kalau gitu lebih chaos lagi ya. Maka karena hasutan dari orang-orang ini, Pilatus memateraikan kubur itu. Bukan cuma dimateraikan, artinya kalau dimateraikan nggak boleh dibuka sama sekali, dan ada pengawal-pengawal yang menjaganya. Jadi jika kita berandai-andai ya, misalnya Maria Magdalena dan Maria lainnya ini, perempuan-perempuan lainnya sampai ke kubur dan Yesus tidak bangkit, mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kubur batu itu, meskipun mereka bisa gulingkan, tapi sedang disegel ya. Paling tidak mungkin sampai hari ketiga lebih gitu ya, supaya tidak ada yang bisa masuk dan ditakutkan mencuri mayat Yesus, karena ada pengawal yang menjaga di situ. Nah, ketika mereka bertanya siapa yang gulingkan batu bagi kita, karena mereka nggak berpikir itu dijaga oleh pengawal-pengawal gitu ya, dan disegel pula. Tapi ketika mereka melihat ayat 4 ya, dari dekat tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ini sudah dinubuatkan Yesus ya. Beberapa malam lalu dalam tadarusan Alkitab kita, saya sudah menyampaikan juga ini. Yesus menubuatkan kematiannya. Dia berkata, anak manusia harus mati, tapi dia akan mendahului kamu ke Galilea. Ya, akan bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Jadi apa yang Yesus nubuatkan itu diulangi lagi oleh oleh malaikat-malaikat ini ya. Jadi Yesus mendahului murid-muridnya ke Galilea. Ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dan dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ini singkat sekali Petrus. Tidak ada perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus dan lain sebagainya. Petrus hanya mencatat bahwa setelah perempuan-perempuan itu melihat kubur kosong, menjumpai laki-laki muda dengan baju putih, jubah putih itu ada di sebelah kanan kubur itu bicara seperti ini. Mereka ketakutan ya, lari meninggalkan kubur itu karena gentar dan takut yang dahsyat menimpa mereka, karena yang tidak mereka pikirkan bahwa kubur itu kosong dan mayatnya nggak ada, mayat guru mereka nggak ada, dan ada
komunikasi dengan pemuda ini ya, yang kita imani sekarang adalah malaikat Tuhan, itu membuat mereka kecut hatinya, ya, takut, ya. Apalagi apa namanya, ya kemungkinan besar apakah pengawal-pengawal itu masih tertidur di situ, kita nggak tahu juga ya. Kalau itu masih terjadi di situ ya mereka mungkin ditimpa ketakutan, jangan-jangan nanti mereka dituduh apa-apa gitu ya. Apa mungkin saja mereka ingat lagi perkataan Tuhan Yesus di beberapa malam sebelum dia disalibkan atau mati, bahwa dia akan bangkit lagi pada hari ketiga. Mungkin Maria Magdalena dan yang lainnya ngeh itu dan takut gitu ya. Wah, ini antara benar apa enggak gitu ya. Kalau benar ya seneng tapi takut. Kalau nggak benar nanti gue dituduh curi mayat. Maka mereka lari cepat-cepat beritakan kepada Yesus, Petrus dan teman-temannya. Dan Markus langsung merangkumnya tanpa menceritakan hal-hal terjadi semua itu, bahwa lewat murid-murid lainnya lah Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi ini bisa dimaknai banyak hal. Yang pertama ditafsirkan setelah Yesus bangkit ya Yesus ya hidup kembali gitu. Berkhotbah kembali ya dari timur ke barat tentang apa namanya keselamatan yang kekal itu ya. Tentu yang mendengarkan Yesus dan mengenal Yesus dan tahu Yesus mati, mereka benar-benar percaya. Dan saya percaya itu ya. Jadi yang menjadi saksi hidup bahwa Yesus bangkit itu bukan cuma 12 murid dan beberapa perempuan, tapi banyak orang ya. Di dalam Kisah Rasul kalau tidak salah ya, Paulus menceritakan Yesus menampilkan diri atau menunjukkan diri dengan tubuh kebangkitannya kepada 500 orang secara bersamaan. Berarti ada kelompok murid-murid yang berkumpul ya. Setelah mendengarkan kebangkitan Yesus ini mereka berkumpul, ada 500 orang dan Yesus datang di tempat itu. Itu yang makanya membuat kekristenan di abad-abad pertama itu begitu cepatnya. Karena yang menjadi penginjil, rasul-rasul dan murid-murid yang lainnya itu bukan cuma dibekali dengan ilmu khotbah atau ilmu ngomong doang, tapi mereka melihat bahwa Yesus yang mereka tahu ini mati, bangkit kembali. Itu yang menjadi bahan bakar utama bagi saya, sehingga akhirnya mereka semuanya ya udah, kalau kita pakai kacamata yang lain, mereka nekat gitu ya. Mereka nggak pikir lagi, mereka bahkan siap mati gitu loh ya, karena mereka tahu banget siapa yang mereka layani hari itu ya. Yesus yang sudah mati itu yang mereka lihat mati benar-benar dikubur, kemudian bangkit kembali dengan tubuh yang ada lubangnya tapi mulus, tidak ada luka-luka lagi, kering semuanya, penuh kemuliaan, dan ada banyak mujizat dilakukan Yesus juga. Itu yang akhirnya membuat mereka yakin bahwa mereka tidak salah di jalan dalam pelayanannya kepada Yesus. Nah, itu mestinya yang dimiliki oleh semua orang Kristen. Makanya harus firm dulu, saudara. Jadi ya apa namanya, paham dulu, yakin banget dulu siapa Yesus itu. Kalau belum yakin ya jangan melayani dulu. Karena nanti ada situasi-situasi dalam hidup ini yang akhirnya membuat kita berpikir lagi. Nah, kalau udah mau nyemplung dalam pelayanan itu sudah punya keyakinan banget bahwa Yesus itu tak terbantahkan, memang Tuhan. Dalam hati kita sudah yakin benar. Kalau belum yakin nanti kita menghadapi pelayanan ya akan mudah goyah. Tapi kalau sudah yakin banget, seperti rasul-rasul, mati pun kita siap. Nyawa dikorban pun kita siap. Maka pelayanan kita nggak pernah mikir-mikir lagi. Ya udah kalau ngomong A, B, B. Kalau Tuhan gerakan untuk ngomong A, B, B. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dalam pelayanan ekspresi hidupnya juga hidup bener aja. Nggak akan ngemis ke sana, minta sini, ya. Minjem sana, minjem sini. Dia yakin banget karena yang dilayani adalah Tuhan. Nah, kepercayaan diri seperti ini yang penting untuk kita melayani Tuhan. Saudara juga harus begitu. Pelayanan di sini bukan berarti semata melayani di mimbar Tuhan seperti saya seorang pendeta, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita dalam melayani Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa kita hidup tuh dari gaji kita, saudara. Jangan juga kita bekerja hanya untuk menganggap pekerjaan di kantor aja. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Meskipun kita kerja di pabrik ya, tapi kita anggap itu buat seperti melayani Tuhan. Ketika kita kerja di warung, jaga toko, bahkan kita yang kaki lima, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Nah, ketika kita sudah seperti ini, punya iman juga bahwa Tuhan akan pelihara kita, maka pasti saudara ya,
Situasi apapun, resesi ekonomi kayak yang terjadi, kayak susah hidup kayak apapun, kayak kita bisa bergantung aja penuh sama Tuhan, ya. Toh harta yang kita kumpulkan nggak akan kita bawa ke surga juga gitu loh. Jadi ya kalaupun hilang, andai kata Tuhan izinkan hilang, ya sudah, lepaskan itu dalam nama Yesus. Kita percaya Tuhan akan pulihkan kita kembali. Dan rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Tuhan nggak pernah niat untuk buat kita miskin tuh. Tapi kalau Tuhan izinkan kita miskin, maka itu bukan selama-lamanya. Tangkap saudara ya. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Ayat berikutnya, perikopnya. Yesus berapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya, Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya. Ditambahkan oleh Markus, Maria Magdalena ini kenapa begitu radikalnya ikut Yesus? Karena dulu pernah terikat 7 setan dan dilepaskan. Keterikatan yang membuat dia akhirnya menjadi orang manusia yang freak, yang aneh gitu, ya, karena kerasukan setan sering manifestasi dan lain sebagainya mungkin. Itu membuat dia akhirnya memberikan hidupnya pada Tuhan. Makanya akhirnya banyak orang yang curiga, jangan-jangan ada apa-apa nih. Oh, dekat sekali Maria Magdalena sama Yesus. Bahkan di dalam Injil lainnya ketika Maria Magdalena mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit, hal pertama yang dia lakukan, dia ingin mencium Yesus gitu ya. Wah, ini pacarnya Yesus kali. Jadi orang bisa berasumsi lain. Tapi kalau kita sudah mengenal latar belakangnya, kita nggak heran. Bukankah kita juga ketika kita sadar bahwa kita ini manusia paling berdosa, terus tiba-tiba Tuhan pulihkan kita, diampuninya, kita yakin kita diampuni, kita dijadikan ciptaan yang baru. Bukankah kita juga akhirnya mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan dengan gila-gilaan juga? Benar ya saudara ya? Ya kita saja yang tidak ada di zaman itu akhirnya curiga Maria Magdalena ini ada something wrong nih dengan Yesus gitu. Tapi kalau bagi saya ini sesuatu yang lumrah. Dia tahu dia punya banyak kelemahan. Terikat 7 setan itu luar biasa. Tapi dia menjadi free, ya, menjadi merdeka, ya. Akhirnya dia mendedikasikan hidupnya kepada Yesus, melayani Yesus sepenuh hatinya. Itu sesuatu yang bagi saya tidak aneh karena saya lihat banyak terjadi dialami oleh Bapak Ibu mungkin, ya, atau orang-orang di sekitar saya, bahkan saya sendiri gitu saudara ya. Jadi sesuatu yang nggak aneh. Ayat 10. Lalu perempuan itu pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi ini bisa kita indikasikan 11 murid itu lagi berkabung, menangis, sedih karena guru mereka mati, lagi kumpul, lagi down, ya, nggak bisa move on, dan Maria Magdalena menyampaikan kabar baik ini kepada mereka. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Mereka nggak percaya sama Maria Magdalena. Ya. Orang kalau sudah orang lagi berkabung, orang lagi sedih, orang lagi down, itu nggak bisa lihat apa-apa. Makanya kalau lagi hati kita lagi terluka kah, atau lagi senang berlebih-lebihan, jangan ngambil keputusan. Itu yang saya selalu ingatkan pada diri saya dan sekarang saya ingatkan buat saudara. Jadi ambillah keputusan ketika kita sudah tenang dalam berpikir, hati kita juga sudah tenang. Ketika kita lagi meluap-meluap karena emosi, karena meluap-meluap karena kesukaan, kesenangan, kegirangan dan lain sebagainya, itu kadang-kadang menjadi keputusan yang kita ambil tuh blunder atau salah. Hal ini terjadi ketika murid-murid berkabung, bersedih, fokus pada penderitaan mereka, pada kesedihan mereka, ya hal-hal yang baik yang mereka dengar nggak bisa mereka percayai. Ya, ayat 12 ya. Sudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota ke Emmaus. Di Injil Lukas itu ada sebenarnya. Ya. Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Jadi Yesus dalam tubuh kemuliaannya itu bisa menampilkan dirinya dengan tubuh yang lain. 2 orang murid yang ke Emmaus itu baru sadar, baru tahu bahwa itu Yesus ketika Yesus mereka undang ke rumah mereka, terus memecah-mecah roti dan mengucap syukur. Mereka baru sadar, ini guru. Nah, ketika mereka tahu Yesus hilang gitu. Jadi orang yang sudah memiliki tubuh kebangkitan, tubuh surgawinya, itu ya yang kita bisa baca dari cerita Yesus ini ya bisa memakai saya misalnya lah ya. Saya sudah mati dan nanti harinya Tuhan saya dapat tubuh kebangkitan saya, tubuh surgawi saya, maka saya mungkin bisa memakai wajah saya ketika hidup di dunia sebagai manusia, sebagai wujud saya, tapi juga saya bisa memakai wujud lainnya. Nangkep saudara ya? Ya,
kita sudah bermain dalam dimensi roh ini. Jadi bukan darah dan daging, tapi manusia roh. Dan manusia roh atau makhluk rohani itu memang bisa mengambil rupa apa saja. Dalam perspektif yang lain ya, agak bertolak belakang nih. Kemarin saya nonton apa ya, saya lupa saudara. Ada podcast gitu, apa ada cerita di YouTube gitu lagi ngomongin misalnya setan-setan atau hantu-hantu. Aduh, film apa ya? Pokoknya saya lagi belum lama lah ya nonton cuplikannya atau apanya gitu ya. Ada orang bertanya, kamu kan selama SMA, selama kuliah kan di luar negeri dan baru kembali ketika ya sudah hampir 30-an tahun gitu ya, usia 30-an. Hampir sebagian hidupmu kan di luar negeri. Pernah lihat, pernah dengar nggak ada manifestasi dari setan-setan? Oh iya, pernah ada orang yang kerasukan, dia pernah dengar juga gitu ya. Dan ada juga cerita-cerita hantu-hantu gitu ya di tempat gua dulu gitu di Amerika sana gitu ya. Terus ditanya gitu ya, pernah lihat pocong nggak? Pernah dengar ada pocong nggak? Oh nggak ada tuh. Gitu. Nah pertanyaan saya, kenapa pocong cuma ada di Indonesia gitu? Kenapa nggak ada di luar negeri? Apakah setan-setan dari datasemen atau dari batalion pocong itu hanya ditugaskan di wilayah Indonesia? Jadi setan-setan mungkin ada batalion-batalionnya gitu ya. Ada komando pocong, komando kuntilanak, ada komando di luar negeri mungkin setan-setan luar negeri lah gitu ya. Apakah seperti itu? Kan enggak juga saudara ya. Ini kan makhluk roh ya. Kenapa di Indonesia ada pocong? Karena pocong ya itu ada di otaknya orang Indonesia ya. Jadi kalau di luar negeri kan dikain kafanin ya, tapi tidak disebut pocong. Tapi ketika Islam masuk ke Indonesia di sekitar ya abad belasan begitu ya, dan orang yang sudah beragama Islam kalau mati ya harus dibungkus dengan kain lampin atau kain kafan ya, tapi diikatnya di kepalanya kayak diikat itu, dan itu dipocongin namanya. Nah konsep pocong itu kan hanya ada di otak orang Indonesia saudara. Makanya setan memakai itu. Nangkep saudara ya. Kalau setannya bentuknya pocong, terus dia nakut-nakutin orang di Amerika yang tidak punya budaya pocong dan nggak ngerti pocong, mereka cuma diketawain. Karena di Amerika sana orang kalau mati ya pakai jas gitu ya, pakai baju gaun bagus, ditaruh di peti. Maka setan ketika mau mengganggu mereka juga bajunya ya baju yang keren-keren. Nangkep saudara ya. Jadi itu bukan raga ya, tapi bisa memakai rupa apa saja. Nah, ketika Bapak Ibu paham ini, coba kembali ke cerita ini. Yesus ketika sudah dalam tubuh kemuliaannya, tubuh kebangkitannya, dia adalah manusia rohani. Ya, dia bisa mengambil wujud apa saja. Kalau dia mau mengambil wujud manusia, maka dia akan seperti kita, bisa makan, bisa minum, tapi nggak terpengaruh dengan makan dan minum. Nggak ada lagi darah dan daging dalam dirinya. Tapi masih bisa dipegang. Ya. Tapi kalau dia mau memakai wujud rohaninya bisa nggak? Bisa. Ketika Paulus melihat Yesus dalam perjalanan yang menuju ke Damsyik, apakah Yesus itu turun dengan tubuh manusianya, tubuh daging, tubuh kebangkitannya? Enggak, tubuh rohani. Ya, maka yang dikatakan Paulus, aku mendengar suara dan sinar yang terang sekali. Aku ini, kata Yesus. Tapi kan tidak bisa diraba. Wujudnya beda dengan wujud manusia Yesus. Ketika Yesus menjumpai dua orang murid yang ke Emmaus ketika dia habis bangkit itu, dia memanggil, Alkitab katakan dia memakai rupa yang lain. Mukanya mungkin dirubah gitu ya. Dia bisa. Nah ini yang akhirnya juga salah satu yang membuat saya kepengen gitu ya. Karena ini kan yang saya imani ya, saya tafsirkan. Tapi kan realnya, faktanya, saya nggak tahu ya. Faktanya saya nggak tahu. Harus nanti ketika saya ada di momen itu, bukan untuk jumawa, tapi kan supaya pengen aja gitu ya. Oh ternyata ini kok. Itu yang membuat saya akhirnya penasaran dan kepengen gitu. Makanya banyak hal-hal kecil yang remeh-remeh gitu, saudara, yang saya kepengen, dan itu yang membuat saya akhirnya berusaha untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik daripada kemarin. Paling tidak itulah goal saya.
Kemarin saya seperti ini, sekarang nggak boleh gini lagi. Kemarin saya masih jatuh, sekarang nggak boleh lagi. Itu yang saya harus perbaiki. Saya nggak memperbaiki yang muluk-muluk lah gitu ya. Ya, yang penting hari kemarin itu selesai, beresin sama Tuhan. Hari ini buat lebih baik, supaya yang kemarin, yang sehebat apapun yang kemarin, itu bisa lebih hebat hari ini. Kalau seburuk apapun kemarin, nggak saya ulangi lagi paling nggak di hari ini. Itu yang saya kerjakan hari demi hari, sehingga aku mau sepertimu Yesus, itu paling nggak on the track lah gitu saudara ya. Lanjut ayat 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ketika dua orang yang di Emmaus ini akhirnya sadar bahwa itu Yesus, mereka langsung kembali ke Yerusalem. Cerita sama rasul-rasul yang lainnya. Rasul-rasul juga masih belum percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Dan karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi kalau kita hubungkan dengan misalnya Injil Yohanes, di mana Petrus dan Yohanes sudah melihat kubur itu kosong, ya, meskipun mereka, guru bangkit seperti yang kemarin dia omongin di hari ketiga dia bangkit, tapi mereka belum percaya. Jadi masih antara 50-50, bangkit beneran atau apa nih. Sehingga ketika dapat cerita dari Maria Magdalena, dapat cerita dari dua orang murid yang di Emmaus itu, mereka meskipun sudah lihat, ya kan Alkitab katakan Petrus dan Yohanes melihat kubur itu kosong. Apakah tidak diikuti kemudian oleh murid-murid yang lain yang melihat kubur itu kosong? Pasti diikuti. Mereka tahu kuburnya kosong, tapi mereka meskipun sudah agak ragu, ada keraguan, jangan-jangan bukan keraguan ya, ada kepercayaan dalam hati mereka, jangan-jangan guru bangkit seperti yang dia sudah pernah katakan akan bangkit di hari ketiga. Ya. Karena kalau kita baca di Injil Yohanes, Yohanes yang melihat itu lalu percaya gitu ya. Dalam artian percaya itu ingat apa yang Yesus omongin di masa lalu itu. Diteguhkan hatinya. Tapi tetap aja karena mereka belum melihat, mereka masih nggak percaya. Bohong loh, masih mungkin begitu ya. Faktanya kubur Yesus, kubur guru kita kosong. Faktanya mayat guru kita hilang. Tapi kalau ngomongin bangkit, nanti dulu lah gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Maka Yesus datang dan itu dia, mengkritik mereka, mencela mereka ya. Karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka ya. Tapi ketika akhirnya murid-murid itu melihat Yesus, ya semuanya langsung percaya. Thomas kan bilang, kalau aku belum melihat dan belum mencucukkan jariku ke tangannya yang bolong dan berlubang baku itu, aku sekalipun tidak percaya. Tapi ketika akhirnya Yesus menampakkan diri pada Thomas, perkataan Thomas itu perkataan iman, ya Allahku, ya Tuhanku. Nah, itu luar biasa saudara ya. Dan sejak itulah murid-murid akhirnya konsisten dalam iman mereka kepada Yesus sampai akhir hidup mereka. Mati pun mereka siap, dan faktanya banyak, hampir semua rasul mati martir, dan mereka mati martir seperti itu. Kata orang menderita, kata orang bodoh, tapi mereka lakukan itu semua karena iman mereka kepada Yesus. Ya. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, saudara, ini yang terjadi. Yang Yesus nubuatkan. Pergi, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Jadi kita ditugaskan. Kita kan murid-murid Tuhan Yesus. Untuk pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ini yang saya kerjakan juga dalam program ini lewat channel YouTube The Warriors. Meskipun komunitas kami di Serpong, di BSD, di daerah Tangerang Selatan, tapi kami mau bagi ini. Paling tidak orang yang berbahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke kalau bisa nyangkut, ya ada kemungkinan besar. Meskipun kemungkinannya kecil, tapi ada kemungkinan mereka akan nantinya bisa nyampe ke channel ini. Injil akhirnya diberitakan. Lalu kalau percaya harus dibaptis, sebab yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi yang tidak percaya, kalau tidak percaya berarti tidak dibaptis, tidak akan diselamatkan. Maka baptisan itu penting. Kalau Bapak Ibu sudah percaya, dibaptis. Ya, harus dibaptis. Ya, coba hubungi gerejamu. Hubungi kami. Kalau saudara tidak punya gereja, Pak saya tinggal di luar kota Pak, nggak bisa ke Serpong. Dan saya juga mungkin susah untuk mengakses ke sana karena kondisi pandemi dan lain sebagainya. Ya kalau gitu kita online saja. Bisa ya Pak? Kenapa nggak bisa? Nanti kita bisa bicarakan ya. Jadi kita sudah membaptis juga beberapa orang yang dibaptis secara online. Dalam artian
kita tidak ada di situ, tapi mereka kita baptis dalam nama Tuhan Yesus dengan baptisan yang kita imani, yakni baptisan selam itu, dicelupkan di air. Ya. Kalau sudah punya gereja, ya hubungi gerejamu. Jadi jangan cuma percaya tapi nggak dibaptis, gitu ya. Nah, ketika kita sudah dibaptis, sebagai tanda kita percaya, kita mau memberitakan Injil sampai ke segala makhluk, baru ini ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang yang percaya, orang yang sudah dibaptis, dan orang yang mau mengabarkan Injil. Mereka akan mengusir setan. Jadi mengusir setan demi nama Tuhan itu sesuatu yang nggak heran. Bukan mujizat bagi saya, itu sesuatu yang biasa. Ya, terus kita bisa berbahasa yang baru, dalam artian kalimat kita, bahasa kita, kosakata kita bisa berubah, ya, tutur kata kita bisa berubah, bahkan kita bisa berbahasa roh. Itu bukan sesuatu yang heran. Terus juga kalau kita tiba-tiba mengalami celaka seperti dipatok ular, minum racun maut, ya, nggak celaka, itu sesuatu yang bukan mujizat juga, karena Tuhan sudah menjanjikan itu. Ya, kita doain orang sakit dengan tupangi tangan mereka dan orang itu sembuh, itu juga bukan sesuatu yang harus dibanggakan juga. Ya, juga nggak perlu kita gembar-gemborkan gitu loh. Itu sesuatu yang sudah menjadi sesuatu yang akan melekat pada kita ketika kita mau memberitakan Injil, terus percaya dan dibaptis. Sesederhana itu, saudara. Ya, makanya saudara boleh perhatikan apakah saya pernah dalam khotbah saya menceritakan tentang detail gitu ya, tentang orang-orang yang saya pulihkan, saya sembuhkan dari sakit penyakitnya. Enggak. Ya, kalau ada orang lain yang bersaksi kemudian sembuh didoakan saya, ya itu urusan mereka. Ya, tapi kalau saya sih tidak akan memakai itu untuk konten-konten di YouTube ini. Ya, makanya dulu ada juga yang saya pernah nanya, bagaimana panggilanmu melayani Tuhan, yang diceritakan tentang ya karena saya akhirnya buat program itu, wah berarti nggak pas lah. Sebab kalau ke depan saya undang orang-orang yang mau bersaksi, ya bertobat lewat pelayanan The Way, ya pasti akan nyebutin saya mulu, karena The Way kan saya gitu ya. Saya kan di The Way gitu, identik gitu loh ya. Saya bilang enggak lah gitu ya. Nah, mendingan ya udah kalau orang itu nanti bersaksi ya hanya untuk komunitas kita saja, bukan untuk di-share di YouTube atau di sosial media lainnya. Ya. Terus juga nanti kalau dia berani bersaksi yang lainnya atau berani sharing firman Tuhan, baru kita nanti akan buatkan programnya untuk jadi berkat bagi yang lainnya. Nah, saudara, itu hal yang biasa. Tumpangi tangan orang sakit sembuh, itu hal yang biasa. Ya. So, bukan kita itu, karena sudah janji Tuhan dan Tuhan yang memakai kita. Bukan kita yang punya kuasa, Tuhan yang memberikan kuasanya kepada kita. Ayat 19. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, inilah yang diperintahkan Tuhan, yang disebut amanat agung dalam versi Markus. Saudara harus pergi menginjil, ya, ke segala makhluk. Maka pakai calling, pakai karunia yang kau miliki. Kalau memang kau tidak punya karunia berkata-kata, saya bilang kau hanya bisa berdoa, maka dukunglah ya pelayanan-pelayanan yang seperti ini ya. Gereja-gereja lakukan hari ini. Doain gereja yang kau tahu. Ya gerejamu, gereja tanggamu, mungkin channel-channel YouTube yang memang konsisten untuk men-sharingkan firman Tuhan, bukan cari sensasi semata ya. Doakan ini. Karena kau cuma punya waktu. Kalau kau punya tenaga, coba hubungi gerejamu. Pak pendeta, saya mau bantu pelayanan, apa yang bisa saya bantu? Ya, hubungi banyak gereja lain. Karena pelayanan itu nggak harus di gereja kita sendiri, tapi kita bisa mensupport pelayanan lain. Ya. Kalau kau ingin mensupport pelayanan The Way, ya coba misalnya dengan skillmu apa? Bisa edit kah? Gitu ya, misalnya ya. Ya, Pak Seno, saya bisa bantu edit Pak. Meskipun cuma bisa seminggu satu program, tapi saya coba Pak. Ya. Saya mau melayani. Ya, nanti saya coba rundingkan dengan tim. Kita akan coba minta bantuan saudara, kerjasama gitu ya. Supaya saudara bisa melayani, mengedit gitu. Kalau saudara diberkati dengan kekayaan yang melimpah, kenapa nggak pakai itu untuk mensupport gereja lain, gerejamu, atau pelayanan-pelayanan seperti ini? Ya. Nggak harus ke The Way, tapi coba support. Ya. Itu bagian dari kita membantu kabaran Injil kan saudara. Nah,
dan juga hidup dalam pertobatan dengan tanda sudah dibaptis tadi. Jadi dibaptis hidup terus dengan pertobatan dan percaya. Orang yang dibaptis itu orang yang sudah percaya dan mau bertobat sungguh. Artinya setelah dia dibaptis sebagai tanda pertobatannya, dia hidup harus selalu dalam pertobatan. Nangkap saudara? Salah bisa nggak? Bisa. Jatuh bisa nggak? Bisa. Tapi kembali pada marwahnya, yakni hidup dalam pertobatan. Minta ampun sama Tuhan kembali, hidup kudus lagi. Jadi itu dikerjakan. Ketika dikerjakan, maka Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tandanya tadi, yang aneh-aneh tadi, itu kan menjadi milik kita. Kayak mah, doain orang sakit sekarang ini mah nggak wow-wow banget nih, biasa aja. Ya. Saya mengusir setan ya, ngurapin rumah yang tadinya katanya dikuasai setan, terus saya urapi, ya biasa aja gitu, dalam artian setannya lari, mereka bersyukur, setannya udah nggak ada lagi, nggak ganggu mereka, itu sesuatu yang biasa, ngapain dihebat-hebatin gitu. Ya, sebab ini yang memang kata Tuhan akan menyertai kita ketika kita menjadi pekabar Injil, percaya, bertobat, dan dibaptis sebagai tanda pertobatan kita. Gitu ya saudara ya. Jadi kerjakan bagian kita. Markus mengajarkan hal ini. Apa kita bisa pelajari dari Injil Markus adalah bahwa kita harus benar-benar bisa menjadi orang yang berhikmat dan benar-benar melayani Tuhan dengan hati yang benar. Berhikmat itu artinya ya kita belajar di Markus ini bahwa nggak harus pertanyaan kita jawab, nggak harus kritikan kita balas, nggak harus kita membalas apapun gitu ya. Harus berhikmat. Kapan kita bersuara, kapan kita diam, kapan kita melihat, kapan kita tutup mata, kapan kita mendengar, kapan kita abaikan itu penting yang kita pelajari ya di Markus ini. Kemudian juga berani ya, radikal bagi Tuhan, hidup bergantung penuh sama Tuhan, berani fokus melayani Tuhan. Dan kemudian juga ketika itu semua sudah kita kerjakan, kalau kita dipakai Tuhan lebih lagi dengan tanda-tanda yang ajaib, jangan sombong, itu biasa. Tuhan sudah berikan bagi orang yang memang seperti itu janjinya. Jadi kalau nanti kita sudah bisa ngusir setan, kita bisa tumpangi tangannya sakit-sakit sembuh, terus tiba-tiba ada hamba Tuhan lain di tetangga kita yang ngelakuin hal itu, ya bukan berarti kita jadi musuh-musuhan gitu. Ya karena mereka mengerjakan apa yang kita kerjakan dan mereka bisa melakukan mujizat itu, ya itu biasa. Nangkap nggak saudara ya? Jadi hal yang biasa. Jadi semua saudara bisa ngusir setan. Mau nggak saudara? Ya, kalau mau ya hiduplah dalam pertobatan sungguh, dibaptis, kemudian juga jadilah orang yang benar-benar mau mengabarkan Injil dengan kapasitas yang ada, yang kau miliki. Mulailah melangkah, maka kuasa itu pasti akan terjadi. Ya. Ya, jadi ini bukan training. Maka ngusir setan itu bukan training. Maka saya sedih kalau ada sekolah okultisme, sekolah mengusir setan, sekolah mendoakan orang. Ini bagi saya aneh, saudara. Mungkin kalau doanya, lagi pula kalau bagi saya, dalam pengalaman saya, doa tuh nggak perlu harus seragam gitu. Nggak ada model khusus, metode khusus. Yesus menyembuhkan orang sakit aja macam-macam. Kasusnya sama, buta. Ada yang cuma Yesus bilang, celik matamu celik. Ada yang Yesus mesti meludah mata orang itu, campur pakai debu lagi. Bener nggak saudara? Macam-macam. Jadi maksud saya, ya hal-hal itu ya nggak perlu harus kita lakukan. Kalau ada gereja mau buat itu ya silakan teman, the ways bagi saya nggak akan buat seperti itu. Sebab asal kita mau mengabarkan Injil, mulai melayani Tuhan, mulai berani melayani Tuhan dalam hal kecil, dan disertai dengan percayamu, pertobatanmu yang sungguh, dan kau sudah dibaptis sungguh, ya, dibaptis selam, dibaptis Roh Kudus, itu nanti kalau ke depannya pelayananmu berdampak hal-hal tadi ya, ngusir setan-setan lari, tumpangi tangannya sakit-sakit sembuh, itu sesuatu yang biasa. Jadi jangan besar kepala juga, jangan merasa hebat juga. Itu hal yang biasa, men. Ya. Semua orang bisa kalau mau mengerjakan step-step yang Tuhan ajarkan kepada kita. Asal hati kita tulus, Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa. Semoga jadi berkat pertemuan malam hari ini di Minggu malam. Semoga juga jadi berkat tadarusan Alkitab kita sepanjang Injil Markus ini. Senin besok kita akan masuk ke 1 Petrus dan seterusnya, saudara ya. Kita coba kulik lagi lebih dalam lagi seperti apa itu teologia
Petrus. Dari Injil Markus ini kita sudah bisa ngebayangin siapa Petrus ya. Tapi nanti dalam surat-suratnya Petrus sendiri kita akan bisa lebih telanjang lagi mengetahui seperti apa Rasul Tuhan yang bagi saya luar biasa ini. Gitu saudara ya. Semoga jadi berkat. Terus dukung program ini. Ya bawa dalam doa paling tidak saudara. Kalau ada dana boleh tabur dengan sukacita. Dan kita akan pergunakan persembahan yang masuk di The Warriors Digital Ministry ini untuk membelikan, menginventariskannya dalam bentuk barang-barang sehingga kualitas kita nanti ke depannya jauh lebih baik lagi ya. Semoga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita tundukkan kepala, kita doa saudara. Bapak terima kasih di minggu malam ini kami selesaikan Injil Markus Tuhan. Terima kasih dan berikan kami terus semangat juga konsistensi sehingga kami terus bisa mengikuti tanda Alkitab kami ini sampai semua pasal, semua ayat, semua kitab baik di PL maupun di PB selesai kami baca dan kami renungkan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Pakailah kami sesuka-suka-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat hari Minggu, ya selamat istirahat dan saya doa Senin, Selasa, Rabu sepanjang minggu ke depan ini di bulan yang baru, di bulan November ini. Bulan penuh berkat, minggu penuh berkat dan damai sejahtera sukacita dari surga limpah atas saudara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.